bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar dengan Ibu Siska. Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan pembelajaran kedua. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak mampu mengidentifikasi kalau penyebab perubahan wujud benda, menunjukkan laporan hasil percobaan, menentukan jawaban dari pertanyaan peristiwa Rengas Dengklok, dan menguraikan jawaban dari pertanyaan peristiwa Rengas Dengklok. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, ada berapa macam bentuk wujud benda? Ayo, ada berapa anak-anak? Ada yang sudah tahu? Nah, benar. Wujud benda terdapat 3 bentuk. Yang pertama adalah cair. Yang kedua adalah padat. Dan yang ketiga adalah gas. Nah, untuk perubahan wujud benda itu bagaimana saja ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak bisa lihat di sini. Sudah mengerti anak-anak? Nah, jika sudah mengerti, hari ini kita akan belajar tentang satu perubahan wujud benda, yaitu dari bentuk padat ke cair. Anak-anak kan tadi sudah tahu bagaimana saja perubahan wujud benda. Nah, kalau dari padat ke cair itu disebut dengan perubahan apa ya? Ada yang sudah tahu? Benar, disebut dengan mencair. Pintar ya anak-anak. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas lagi, Ibu akan melakukan percobaan dari padat ke cair. Nah, anak-anak bisa simak videonya. Ayo kita simak. Anak-anak tadi kan sudah menyimak video tentang percobaan. Nah, Ibu sekarang akan meminta anak-anak untuk membuat laporan sesuai dengan percobaan yang telah anak-anak tadi simak. Nah, sekarang kerjakan secara berkelompok. Nanti Ibu akan ajukan pertanyaan-pertanyaan. Sudah selesai anak-anak? Nah, jika sudah selesai, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, apa judul percobaan yang telah ditayangkan di video tadi? Ayo, apa judulnya? Ya, benar. Judulnya yaitu percobaan perubahan wujud.
pintar anak-anak. Lalu yang kedua, apa tujuan dari percobaan yang tadi telah dilakukan? Ada yang tahu? Benar. Nah, tujuan dari percobaan tadi yaitu untuk melakukan pengamatan dalam perubahan wujud benda, yaitu tadi apa? Perubahan dari padat ke cair atau disebut dengan mencair. Nah, lalu alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan seperti yang ditayangkan di video tadi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, benar. Jawabannya yaitu terdapat lilin, sendok, mentega, dan korek api. Nah, anak-anak kan tadi sudah melihat bagaimana proses melakukan percobaannya. Nah, kesimpulan dari percobaan yang telah tadi ditayangkan itu apa ya? Ada yang sudah tahu? Ayo, apa kesimpulannya? Kenapa mentega bisa meleleh? Siapa yang mau menjelaskan? Nah, benar anak-anak. Salah satu penyebab dari adanya perubahan wujud benda padat ke cair yaitu kalor atau disebut dengan pemanasan atau pembakaran. Nah, sumbu yang dibakar pada lilin mengeluarkan kalor atau panas. Nah, maka dari itu menyebabkan mentega yang tadi dibakar oleh lilin menjadi meleleh. Nah, atau terdapat perubahan wujud dari padat ke cair. Itu disebabkan karena adanya faktor kalor atau panas. Nah, maka dari itu mentega dapat meleleh atau mencair. Nah, begitu anak-anak. Sudah mengerti anak-anak sampai sini? Nah, jika sudah mengerti, banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan adanya perubahan wujud benda yang disebabkan oleh kalor tadi. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut dapat terjadi di sekitar rumah kita. Lalu, bagaimana ya peristiwa sebelum dan sesudah dibacakannya teks proklamasi? Apa saja ya yang terjadi? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan menyimak video. Ayo kita simak bersama-sama. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa
kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadasi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi sudah menyimak video yang Ibu tayangkan? Nah, jika sudah, sekarang anak-anak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Siap anak-anak? Siap. Nah, karena sudah siap, Ibu akan memberikan pertanyaan yang pertama. Coba jawab. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Ayo dijawab. 1, 2, 3. Manakah jawaban yang paling benar? Yang ini atau yang ini? Benar anak-anak, peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus. Sudah pintar ya anak-anak? Lalu kita lanjut pertanyaan yang kedua. Di mana teks proklamasi dibacakan? Ayo jawab. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, manakah jawaban yang paling tepat? Yang ini atau yang ini? Nah, benar anak-anak, jawabannya yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Anak-anak sudah pintar ya? Lalu pertanyaan yang ketiga. Apa sih tujuan para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Ayo, Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Manakah jawaban yang paling tepat? Yang ini atau yang ini? Ayo, yang mana? Nah, benar anak-anak, jawabannya itu agar kedua tokoh tersebut tidak terpengaruh oleh Jepang dan mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pintar anak-anak. Nah, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Nah, mengapa peristiwa Rengas Dengklok dapat terjadi? Ayo, Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Manakah jawaban yang paling tepat? Yang ini atau yang ini? Ayo, yang mana? Nah, benar anak-anak. Peristiwa Rengas Dengklok dapat terjadi karena adanya perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Maka dari itu,
terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sampai sini anak-anak sudah mengerti semuanya? Nah, pintar anak-anak semuanya sudah bisa mengerti pembelajaran hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya, sudah belajar apa saja kita hari ini? Ayo, yang pertama kita belajar apa? Benar, kita belajar tentang perubahan wujud padat ke cair. Lalu melakukan apa? Melakukan percobaan pada mentega. Lalu mengetahui bagaimana peristiwa Rengas Dengklok atau bagaimana sebelum peristiwa teks proklamasi dibacakan dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Nah, sudah mengerti anak-anak sampai sini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa? Menyenangkan, alhamdulillah. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.